Paulus dan Silas dipukuli sampai memar dan berdarah. Pakaian mereka dirobek dari tubuh mereka dan mereka sangat membutuhkan pertolongan medis. Paulus dan Silas, dua orang abdi Tuhan, berkelana pada zaman itu untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dimasukkan ke penjara Romawi dan kaki mereka terbelenggu. Penjara Romawi adalah tempat sakit jiwa yang sangat cepat yang dibuat sedemikian rupa. Hanya dalam beberapa malam di tempat gelap dan berbau busuk ini, seseorang dapat kehilangan pikiran warasnya. Penjara ini terletak di perut bumi. Itu adalah tempat yang berbau kencing dan muntah. Para tahanan hanya dapat makan sekali sehari yang terdiri dari roti berjamur dan air kotor yang suam-suam kuku yang telah dipakai untuk hal-hal lain yang tidak dapat saya ungkapkan di video ini. Setiap kali penjaga membawa makanan, dia akan memastikan untuk menendang tahanan di bagian tubuh yang paling lemah dan paling menyakitkan. Pokoknya tahanan harus terus ditekan. Tahanan Romawi akan duduk di atas kotoran mereka sendiri hari demi hari yang tak berkesudahan. Dan lagi ada hewan pengerat dan serangga yang terus-menerus merayap di seluruh tubuh tahanan. Sangat mengerikan dan menjijikan sekali. Laba-laba akan merayap keluar masuk di lubang hidung tahanan, sementara tikus menjelajahi bagian tubuh pribadi yang tidak tertutup. Sekitar tengah malam, ketika kebanyakan tahanan putus asa dan tenggelam dalam depresi, hampir bunuh diri bahkan, Paulus dan Silas menemukan sukacita. Mereka menemukannya dalam penjara yang bau busuk dan dalam keputusasaan yang lembab dan dingin. Mereka menemukan sukacita dengan kaki mereka terbelenggu tanpa harapan dan dalam kubangan kotoran mereka sendiri. Sukacita yang tidak bisa kita gambarkan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas memilih menyembah Yesus pada saat terburuk dalam kehidupan mereka. Paulus dan Silas menemukan sukacita. Sebagai seorang Kristen, kita memiliki tanggung jawab, bahkan tugas ilahi, untuk menghadapi hal-hal terburuk yang ditawarkan kehidupan kita dengan sukacita yang menantang. Ketika Anda memilih untuk melepaskan diri ke dalam penyembahan tanpa batas di tengah malam hidup Anda, bersiap-siaplah menerima sukacita.